Jadi kalau Anda ke Sudan itu, di salah satu distrik itu ada yang iklimnya itu begitu panas tuh, cuacanya panas banget. Ya, itu beda-beda panasnya kadarnya. Ada yang standarnya cuma ya 23, 25. Ya, di Afrika jangan semua dilihat hitam, banyak yang putih. Di Libya banyak yang putih, ganteng-ganteng. Ya, saya nggak sebut perempuan ya, laki-lakinya aja. Mesir juga kan Afrika, Afrika Utara. Gitu kan? Ya. Sebab perempuan tuh kasihan, dan kadang kasihan tuh maksudnya begini, ke kitanya bukan ke perempuannya. Bisa jadi kalau nggak bisa jaga hati, fitnahnya banyak. Ngelihat yang cantik bisa jadi salah, syahwat muncul. Lihat yang jelek, ngejek. Kan sama aja dosanya. Sama-sama dosa kan? Coba lihat. Ya, kalau Anda bercanda dengan yang jelek, ngejek kan sebenarnya. Ya kan? Tapi kalau dengan yang cantik jadi syahwat kan? Nah, makanya pandai-pandai jaga itu tuh, jaga hati, jaga syahwat. Makanya laki-laki aja lah gitu ya. Contoh. Nah, ada yang panasnya sekitar 36, 37 ya. Dekat ke 40 coklat. Ada yang memang standarnya itu 40 ke 45 hitam. Ada yang rata-rata 50. 50, kadang-kadang ke 55. Jadi kalau yang dari 26 ke situ, kayak kita nih kan paling-paling 26, 30-an lah gitu ya. Masuk ke wilayah itu yang 50, 55, waduh nggak bisa tidur. Ya. Itu subhanallah, kalau mau tidur itu nyiram air dulu, kasurnya disiram air dulu, baru bisa tidur. Gitu. Tapi apakah itu Allah turunkan untuk menjadikan sifat rasial muncul di manusia? Bukan. Supaya mereka bisa mudah menyesuaikan dengan alam. Gitu. Di yang 55 itu, 50, 55. Ya, kenapa kulitnya itu sampai ungu? Ketika mereka keluar, itu bisa menyesuaikan dengan alamnya. Biasa aja kerja-kerja, aktivitas nyaman, dan nggak akan merasa takut jadi hitam. Ya, udah ungu. Ya, tapi itu bisa menerima. Jadi adaptasi dengan cuacanya tinggi. Dan masya Allah hemat. Masak telur, taruh dikit di luar sebentar, matang, balik lagi. Jemur pakaian, saya pernah itu waktu di Libya, musim panasnya panas banget itu. Ya, baru nyuci, cek keluar jemur, masuk lagi cek begitu keluar lagi, udah kering, masuk ini. Ya masya Allah, bersyukurnya banyak banget sama Allah tuh. Bersyukur. Jadi cara melihatnya begitu, gitu ya. Nah, ini kembali kepada apa yang kita bahas tadi, secara fisik sempurna. Jadi jangan pernah melihat diri ini beda dengan orang, tidak. Ya, karena memang kita secara pribadi punya misi. Nah, setiap tampilan kita ini itu sesuai maslahat hidupnya. Kalau nggak begitu, jadi masalah nanti ke depannya. Kadang orang dari pesek pengen mancung, padahal dengan peseknya itu mungkin maslahatnya lebih banyak. Ya, lebih mendukung dia untuk pekerjaan tertentu, tampilan sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Gitu kan? Ya, dan kalau merubah jadi bahaya nantinya. Jadi repot. Kan ukuran itu udah sesuai. Walladzi qaddara fa sesuai. Jadi antara hidung dengan ini, dahi ini, ya, di jidat ini, di dahi ini seimbang. Makanya kalau sujud itu pasti sesuai itu. Ya, ketika dahinya menempel, kan? Umirtu atau umirna, ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirna an nasjuda bi sab'ati a'dha. Kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota tubuh kan? 1 jabhah, kening dahi. Yang kedua 2 telapak tangan, 1 tambah 2 3. Yang ketiga 2 lutut, 3 tambah 2 5. Ya, 6 dan 7-nya mana? Ya, 2 jari atau jemari di 2 telapak kaki. Ya, 2 itu. Jadi 7. Nah, ukuran kesempurnaan bisa nyamannya, kening itu bisa lurus sampai ke belakang kepala lurus, bagus gitu sujudnya. Nah, itu ada untuk menempelkan ini hidung, tapi isyaratnya itu hanya menunjuk ketika menyebutkan jabhah, ini menunjuk kepada hidung. Maksudnya apa? Ada keseimbangan antara kening dengan hidung. Kalau tempat sujudnya itu bagus, bersih seperti sekarang kita ini, maka hidung menempel itu akan lebih seimbang. Ya. Tapi kalau tempatnya misalnya ya diprediksi ada debu, walaupun bersih apa, tapi mungkin sensitif hidung apa, itu hidung bisa naik sedikit misalnya kan, tapi masih tetap seimbang bagus. Nah, kalau dirubah dari pesek jadi mancung, nggak akan seimbang. Begitu mau nempel pasti nyangkut dikit begitu. Ya kan?